Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami adalah kelompok 2 dari mata kuliah Sistem Rekomendasi dan juga Teknologi Web, Program Studi Sistem Informasi Universitas Siliwangi. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan laporan chapter 2 kami yang berjudul Analisis dan Perancangan Sistem Rekomendasi Buku menggunakan metode Network Based Collaborative Filtering. Sebelum masuk ke materi, perkenankan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Study next. Kelompok kami terdiri dari 5 anggota. Yang pertama ada saya sendiri, Insirah Maliana. Yang kedua ada Muhammad Rafi Ramadhani. Yang ketiga ada Muhammad Iqbal Al-Farizi. Yang keempat ada Hafiz Ar-Rahmat. Dan juga yang kelima ada Safi Nurul Aini. Kami masing-masing akan menyampaikan bagian yang berbeda. Saya akan mulai dari latar belakang. Jadi next. Nah, baik, mari kita masuk ke latar belakang dari penelitian ini. Poin pertama adalah information overload. Ledakan koleksi buku digital yang terjadi saat ini membuat pengguna semakin kesulitan menemukan bacaan yang benar-benar relevan. Di antara ribuan judul yang tersedia, sangat sulit menentukan mana yang sesuai. Pada poin kedua adalah keterbatasan pencarian manual. Metode konvensional berbasis kata kunci terbukti kurang efektif untuk personalisasi. Pengguna harus menelusuri sendiri satu persatu dan hasilnya pun tidak mempertimbangkan preferensi pribadi mereka. Dari kedua permasalahan tersebut, muncullah kebutuhan sistem rekomendasi otomatis. Sistem semacam ini dapat meningkatkan efisiensi pencarian sekaligus memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Dan untuk memperluas jangkauan, sistem kami dibangun berbasis platform web sehingga memberikan akses yang fleksibel bagi pengguna di berbagai perangkat. Bisa di next. Dari latar belakang tersebut, kami merumuskan fokus penelitian sebagai berikut. Untuk perumusan masalah sendiri yaitu bagaimana bagaimana merancang sistem berbasis web yang mampu memberikan rekomendasi buku yang personal dan relevan menggunakan metode Network Based Collaborative Filtering. Untuk menjawabnya, tujuan kami adalah mengimplementasikan algoritma user based dan juga item based CF untuk menghitung kemiripan data rating secara akurat. Dan output target yang ingin kami hasilkan itu mencakup tiga hal. Yang pertama ada arsitektur database yang optimal. Yang kedua ada diagram alur sistem dalam bentuk UML. Yang ketiga ada mockup antarmuka pengguna yang intuitif. Selanjutnya, rekan saya Muhammad Iqbal Afarizi yang akan menjelaskan mengenai metodologi dan juga landasan teori. Dipersilakan. Eh, Baik, terima kasih Insi. Saya Iqbal dan saya akan menjelaskan metodologi serta landasan teori yang menjadi dasar sistem kami. Pertama, pengertian dasar. Sistem rekomendasi adalah kelas sistem penyaringan informasi atau information system filtering system yang bertujuan memprediksi preferensi atau penilaian yang akan diberikan oleh seorang pengguna terhadap suatu item. Dalam konteks kami, item tersebut adalah buku. Dalam sistem book match, kami menggunakan metode Neighbor-based collaborative filtering yang terdiri dari dua pendekatan. Pendekatan pertama adalah user-based CF. Metode ini mencari pengguna lain yang memiliki pola rating serupa dengan pengguna target, lalu merekomendasikan buku yang sesuai, yang disukai oleh pengguna serupa tersebut. Kami mengukur kemiripan antar pengguna, kami menggunakan percent correlation coefficients. Keunggulan percent adalah kemampuannya melakukan mean centering, yaitu mengoreksi bias rating dari setiap pengguna, sehingga perbandingan preferensi menjadi lebih adil dan akurat. Pendekatan kedua adalah item based CF. Metode ini mencari kesamaan antara buku berdasarkan riwayat rating yang diberikan oleh banyak pengguna. Kami menggunakan adjust consent similarity yang secara khusus mempertimbangkan perbedaan skala rating antar pengguna, sehingga perbandingan buku lebih mencerminkan pola preferensi nyata. Selanjutnya, rekan saya Muhammad Rafi akan menjelaskan analisis sistem. Terima kasih ya buat Iqbal.
Eh, di sini saya Raffi mau menjelaskan analisis perbandingan dulu ya, analisis perbandingan sistem. Ada 5 sisi. Yang pertama sisi cara rekomendasi, sisi personalisasi, sisi basis data, sisi cold start, dan sisi monitoring. Yang pertama dari sisi cara rekomendasi dulu. Sistem berjalan masih manual atau hanya berdasarkan popularitas umum. Bookpage menggantinya dengan rekomendasi otomatis menggunakan algoritma kolaboratif filtering tadi yang udah dijelasin sama Iqbal. Yang kedua, dari sisi personalisasi, sistem lama tidak mengenal personalisasi. Dengan kata lain, semua pengguna melihat daftar yang sama. Bookmatch memberikan rekomendasi yang berbeda untuk setiap pengguna berdasarkan data rating masing-masing. Terus yang ketiga, dari sisi basis datanya, sistem lama hanya memiliki katalog buku biasa, tidak terstruktur kolaboratif filtering. Bookmatch mengintegrasikan tabel rating dan tabel similarity untuk mendukung komputasi kolaboratif filtering. Dari sisi cold start, sistem lama tidak menangani pengguna baru sama sekali. Bookmatch menanganinya dengan menampilkan rekomendasi berbasis popularitas sebagai fallback, sementara pengguna baru belum punya cukup data rating. Dan yang terakhir, dari sisi monitoring, sistem lama agak lambat dan bersifat manual. Bookmatch menyediakan dashboard statistik real time buat adminnya. Terus boleh di skip, ya, di next. Sekarang di kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Dari sisi fungsional, fitur yang harus dimiliki sistem bookmatch yaitu yang pertama ada registrasi dan autentikasi pengguna menggunakan JWT token. Yang kedua, fitur input rating dan review dengan skala 1 sampai 5. Ketiga, mesin rekomendasi yang menjalankan balik user base CF atau UBCF maupun item base CF atau IBCF. Keempat, panel admin untuk melakukan root data buku pengguna. Yang terakhir, fitur handling cold start bagi pengguna baru. Dari sisi non-fungsionalnya ada standar kualitas sistem. Eh, Respons halaman harus di bawah 3 detik. Proses generate rekomendasi harus di bawah 2 detik atau dengan kata lain dimungkinkan dengan caching. Uptime sistem minimal 99%, password pengguna di encryption menggunakan bytecrypt, dan antar muka harus responsif serta mobile friendly. Terus boleh di next. Yang ketiga saya mau ngejelasin arsitektur sistem. Jadi arsitektur sistem dari Bookmatch ini itu tuh pakai sistem 3 tier. Lapisan pertama adalah presentation layer. Ini adalah antarmuka pengguna berbasis web yang dibangun menggunakan React.js atau Vue.js. Lapisan kedua adalah application layer. Di sini berjalan logika bisnis dan mesin CF tadi. Kami menggunakan Python dengan kata lain, Flash atau Django sebagai backend server. Di layer ini pula algoritma user base dan item base CF dieksekusi. Di lapisan ketiga ini ada data layer. MySQL digunakan untuk sebagai database relational utama untuk menyimpan profil pengguna, data buku, rating, dan page similarity. Komunikasi antar layer menggunakan RESTful API dengan format JSON sehingga frontend dan backend bisa berkembang secara independen. Selanjutnya, rekan saya Sofia akan menjelaskan alur proses dan perancangan database. Di sini ada diagram activity atau diagram aktivitas. Diagram aktivitas ini menjelaskan alur proses rekomendasi buku pada aplikasi Bookmatch menggunakan metode CF tadi. Proses dimulai ketika pengguna membuka aplikasi ini, lalu sistem mengecek status login pengguna. Jika belum login, sistem menampilkan halaman login atau registrasi. Jika sudah login, pengguna diarahkan ke dashboard dan dapat mengakses menu rekomendasi untuk Anda. Selanjutnya, sistem memeriksa jumlah rating buku yang sudah diberikan pengguna. Jika rating masih kurang dari 3, sistem menjalankan proses cold start handling, yaitu menampilkan rekomendasi berdasarkan popularitas buku karena data preferensi pengguna belum cukup. Boleh di next, Bal. Yang kedua, ada flowchart user base. Ya, user base sama item base. Dari user base dulu. Jadi tahap 1, atau persiapan data, sistem mengambil semua item yang sudah dinilai pengguna target atau user dari database lalu menghitung rata-rata rating pengguna tersebut. Di tahap kedua itu ada tahapan hitung similarity. Sistem melakukan loop ke semua pengguna lain untuk setiap
pengguna, sistem mencari item yang sama-sama pernah dinilai oleh semua pengguna, dan jika item yang sama tidak memenuhi batas minimum pengguna dilewati. Jika cukup dinilai di jika cukup dihitung nilai percent correlation antara user dan view-nya hanya menggunakan dengan nilai simulatif positif yang disimpan ke daftar kandidat peer. Yang ke tahap ketiga ada peer group atau kandidat peer diurutkan berdasarkan nilai similarity secara menurun. Tahap keempatnya ada prediksi rating untuk setiap item yang belum dinilai oleh sebuah user. Seorang user, sistem menghitung prediksi rating menggunakan rata-rata berbobot dari rating peer group tadi. Yang terakhir ada hasil yang terakhir ada hasil dari sistem rekomendasinya. Item diurutkan berdasarkan prediksi rating, dipilih dari top N lalu disimpan ke recommendation. Lanjut ke item base CF. Uh, jadi di vouchernya itu kebagi dari dua tahapan. Yang pertama offline pace dijalankan secara terjadwal, misalnya harian atau mingguan. Sistem mengambil seluruh matriks dari rating dari database, menghitung mean centered rating tiap pengguna. Yang kedua ada online phase atau real time, dijalankan saat pengguna meminta rekomendasi. Sistem mengambil semua item yang sudah dinilai oleh pengguna, lalu setiap item yang belum dinilai, sistem mengambil top key item paling mirip dari chase similarity item. Udah. Selanjutnya boleh diserahkan ke Sophie. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya adalah IRD atau Entity Relationship Diagram, di mana kita memiliki beberapa tabel. Di sini kita ada 5 tabel utama. Nah, mungkin untuk tabelnya sendiri, user sebagaimana kita tahu itu untuk profil pengguna, dan book sendiri untuk item dari bukunya. Nah, di sini ada tabel similarity user dan juga ada ada tabel similarity yang dimana itu yang menggunakan algoritma dari collaborative ratingnya. Dan di sini ada tabel rating juga untuk menentukan rating dan terdiri dari user, book, dan juga rating value-nya. Nah, ada pun boleh di next Iqbal. Nah, ada pun di sini ada database desainnya yang telah saya rancang, di mana ini menggunakan Python yang saya gunakan Docker di sini untuk penyusunannya dan menggunakan PostgreSQL. Di sini untuk hubungannya ada one to many, ada tabel rating menjadi boom antara user dan books, dan juga ada optimalisasi query. Jadi dengan adanya si similarity user tadi dan similarity item, pencarian per grupnya itu atau yang terdekat kemiripannya itu tidak lagi membebani sistem, jadi tidak harus secara real time karena itu bakal sangat membebani sistem. Jadi dibuatlah tabel similarity item dan similarity user yang memperingan komputasi dari mana si sistemnya tersebut. Boleh di next ke Hafiz. Oke, izin masuk, saya Hafiz, izin menjelaskan terkait rancangan antarmuka atau mockup dari website ini. Terdapat beberapa halaman. Yang pertama ada halaman dashboard. Halaman dashboard ini merupakan halaman utama yang dilihat oleh pengguna setelah login. Di bagian tengah terdapat section recommended for you, yaitu daftar rekomendasi buku yang dipersonalisasi oleh algoritma CF. Untuk halaman selanjutnya yang merupakan halaman admin panel, di sini admin dapat melihat statistik platform secara keseluruhan, misalnya jumlah total pengguna, total buku, dan jumlah ulasan terbaru. Admin juga dapat mengelola katalog buku seperti menambah, mengubah, maupun menghapus data buku. Boleh di next. Selanjutnya ada halaman profil profil pengguna. Di sini pengguna bisa melihat dan mengedit informasi profilnya. Kemudian terdapat section library yang menampilkan buku-buku yang sedang dibaca, sudah selesai atau ingin dibaca, lengkap dengan progres bar pembacaan untuk setiap buku. Untuk halaman selanjutnya yang terakhir ada halaman detail dan rating buku. Di sini pengguna dapat melihat informasi lengkap seperti cover buku, judul,
penulis, genre, tahun terbit, dan sinopsis. Kemudian juga terdapat fitur match score, di mana yang merupakan presentasi kecocokan buku dengan preferensi pengguna, yang merupakan wujud dari recent text yang sudah dirancang di lapisan backend. Pengguna juga bisa langsung memberikan rating di halaman ini. Kemudian di bagian bawah tersedia community review dari pengguna lain dan section similar titles yang merupakan hasil item based CF. Ya, mungkin pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang sudah menyampaikan bagiannya. Saya akan menyampaikan kesimpulannya. Nah, berdasarkan hasil analisis dan perancangan yang telah dilakukan, terdapat 4 kesimpulan utama. Kesimpulan yang pertama itu ada personalisasi. Nah, metode ini terbukti efektif dalam memberikan rekomendasi buku yang sesuai dengan preferensi unik setiap pengguna. Dengan menggabungkan user base dan juga item base, sistem menghasilkan rekomendasi yang lebih personal dan juga relevan. Untuk yang kedua ada arsitektur. Penggunaan cache similarity melalui tabel similarity user dan juga similarity item berhasil mengatasi masalah beban komputasi saat sistem berjalan secara real time. Komputasi berat dilakukan offline sehingga proses online tetap berjalan cepat dan juga ringan. Untuk yang ketiga ada pengalaman pengguna. Antarmuka berbasis web yang kami rancang mempermudah pengguna dalam mengakses katalog buku dan memberikan rating secara intuitif. Yang terakhir ada solusi cold start, yaitu penanganan kondisi cold start dengan metode berbasis popularitas menghasilkan memastikan pengguna baru dapat mendapatkan manfaat awal dari sistem meskipun belum memiliki cukup data rating. Nah, dengan demikian, sistem bookmatch diharapkan menjadi solusi yang efektif untuk membantu pengguna menemukan buku yang sesuai dengan minat mereka secara lebih cepat dan juga personal dibandingkan metode konvensional. Demikianlah presentasi dari kelompok 2. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.